Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini balik lagi di channel Mas Suryono ya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyimak kami. Seperti yang sering kami sampaikan, boleh subscribe, boleh juga tidak. Semakin banyak subscribe, nanti semakin banyak noise dalam hidup Anda. Kalau mau informasi seputar website SEO dan bisnis, bisa cari channel Mas Suryono. Oke. Saat ini kami coba share ya mengenai 8 permasalahan UMKM yang sering terjadi itu kan. Jadi kita bisa mengidentifikasi masalah saat ini agar ini nggak terjadi pada Anda. Gitu kan. Jangan sampai kita mengalami hari ini, kita bisa bersiap-siap tentunya. Oke, yang pertama masalah yang sering terjadi dalam dunia UMKM itu minimnya modal ya. Jadi modal ini nggak hanya sekedar uang ya. Jadi modal itu bisa jadi skill itu kan, bisa jadi bisnis skill, bisa jadi reputasi itu kan, sehingga kita tidak mampu untuk mendapatkan kepercayaan baik itu dari klien ataupun dari orang yang memiliki uang untuk kemudian kita pakai untuk berbisnis, kira-kira seperti itu. Terus poin kedua yang menjadi masalah di UMKM itu distribusi tidak tepat gitu kan. Jadi kebanyakan hanya melakukan promosi dari mulut ke mulut itu kan. UMKM itu pandai menciptakan produk yang hebat, tetapi kebanyakan tidak pandai melakukan penjualan itu kan di channel distribusi yang cocok dengan kondisi saat ini. Next ya, permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM itu keuangan tidak efisien ya. Mereka tidak memiliki catatan keuangan itu kan, tercampur dengan keuangan pribadi itu kan. Terus kemudian antara pengeluaran itu kan dan kemudian pemasukan tidak berdasarkan dengan kaidah-kaidah keilmuan yang aman, cash flow-nya tidak terjaga dan sebagainya. Next, poin keempat, UMKM itu kebanyakan kurang berinovasi ya. Mereka stuck dengan produk yang ada. Kalau misalnya buat kerupuk ya kerupuknya itu aja itu kan, tidak kemudian berkembang gitu kan dari waktu ke waktu. Meskipun aslinya itu kan dalam buku Great by Choice itu kan tidak semua inovasi itu baik gitu kan. Jadi 10xer ya, sebutan perusahaan yang berhasil berkembang di masa sulit di buku tersebut, itu mereka lebih sedikit berinovasi dari perusahaan yang gagal seperti itu. Jadi tipsnya gimana kalau mau berinovasi? Tembakan peluru kemudian bola cannon gitu kan. Jadi lakukan riset itu kan, tes pasar sedikit demi sedikit itu kan. Kalau kemudian tahu bahwa produk ini bakal winning gitu kan, baru digunakan energi yang maksimal untuk mengkampanyekan. Kira-kira itu. Poin kelima itu kan, kenapa perusahaan atau UMKM itu mengalami masalah? Mereka belum masuk dunia online. Sebagaimana kita ketahui saat ini dunia digital itu berkembang sangat cepat itu kan. Anak-anak muda itu mencari produk, mengetahui produk lewat dunia maya. Kalau UMKM tidak online itu kan, maka mereka akan ketinggalan. Jadi sekarang waktu yang tepat bagi UMKM untuk go online dengan usaha yang semampunya itu kan. Meskipun mampunya itu baru buat akun Instagram, ya buatlah akun Instagram yang sederhana, tidak masalah, tidak harus sempurna terlebih dahulu. Oke. Poin keenam, pembukuan masih manual ya, yaitu hanya dicatat uang masuk uang keluar itu kan. Mungkin perlu ditambahi dengan neraca, cash flow itu kan, kelihatan utang, aset dan sebagainya, sehingga kekayaan UMKM, sehat tidaknya UMKM itu bisa dicek lebih detail. Poin ketujuh, kebanyakan UMKM itu multitasking ya, masalah manajemen waktu ya. Kita sering mendengar istilah CEO itu Chief Everything Officer ya. Untuk pemilik bisnis UMKM itu mereka mengerjakan dari A sampai Z terus menerus ya kan. Ada satu framework yang cukup bagus yang kami dapat dari Mas Jaya Setiabudi, yaitu Technical Manager Entrepreneur itu kan. Teman-teman bisa cek video tersebut untuk belajar bagaimana mulai memilah mana pekerjaan yang bisa didelegasikan, mana pekerjaan yang harus di-handle sendiri, mana pekerjaan yang nanti memang itu tugas entrepreneur, tugas business owner. Poin ke-8, masalah UMKM yang sering terjadi yaitu tidak memiliki izin bisnis ya, aspek legalitas. Jadi
Aspek legalitasnya bukan hanya bicara soal pajak saja ya, tapi juga akan membuka kemungkinan kerjasama ke perusahaan yang lebih besar. Gitu. Jadi kalau mau bisnis to bisnis itu kan, itu biasanya dibutuhkan aspek legalitas yang yang betul-betul resmi gitu kan. Bisa itu badannya berbentuk CV ataupun PT itu juga bisa seperti itu. Oke, terima kasih sudah bergabung di channel Mas Suryono. Semoga bermanfaat ya. Kami doakan bisnis Anda lancar itu kan, terhindar dari masalah-masalah yang ada itu kan. Sebagaimana yang kami sampaikan, boleh subscribe juga boleh tidak itu kan. Karena banyak subscribe ini banyak noise dalam hidup Anda. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh